Kalau kita ngomongin soal ejek tua, apa sih yang biasanya kebayang? Nah, hari ini kita akan bongkar sains di balik penuaan yang sukses. Dan saya jamin, jawabannya bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari angka ini. Gimana kalau saya bilang, waktu para peneliti nanya ke orang-orang kapan masa paling bahagia dalam hidup mereka, jawaban yang paling sering keluar itu bukan umur 20-an atau 30-an, tapi 82 tahun. Loh, kok bisa? Kedengarannya aneh kan? Ya, itu karena kita tuh sering banget dengar cerita kalau menua itu artinya semuanya menurun. Padahal, ternyata itu cuma mitos. Kita ambil contoh soal tidur ya. Mitosnya kan bilang orang tua nggak perlu banyak tidur. Padahal faktanya, perubahan di otak justru bikin mereka lebih susah buat tidur nyenyak, dan kurang tidur inilah yang ternyata jadi biang keladi masalah ingatan. Nah, ini nih yang mengubah segalanya. Artinya, banyak hal yang kita anggap gejala pikun itu sebenarnya bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi bisa jadi cuma gejala dari masalah yang sebenarnya bisa diatasi. Ya, contohnya kayak kurang tidur itu tadi. Oke, jadi kalau menua itu bukan soal penurunan, terus soal apa dong? Jawabannya ada di dalam otak kita, yang ternyata jauh lebih hebat dan fleksibel dari yang selama ini kita kira. Kuncinya ada di satu kata ini, neuroplastisitas. Maksudnya apa? Sederhananya, otak kita itu nggak statis. Dia itu terus-menerus belajar, beradaptasi, dan bahkan bisa jadi lebih baik lagi karena dia memanfaatkan semua pengalaman yang udah kita lalui seumur hidup. Jadi anggap aja ini kayak trade-off. Mungkin kecepatan buat ngitungnya sedikit melambat ya, tapi otak yang lebih tua itu justru jago banget dalam melihat gambaran besar, nemuin pola-pola yang nggak kelihatan, dan ujung-ujungnya bikin keputusan yang lebih bijak. Nah, inilah yang kita sebut kebijaksanaan. Dan ini bukan cuma teori loh, contoh nyatanya ada, seperti kisah ayah dari penulis buku ini. Depresi dan berbagai keluhan fisiknya itu membaik drastis, hanya karena dia menemukan lagi pekerjaan yang berarti buat dia di usianya yang udah senja. Nah, kabar baiknya adalah kita ini punya andil besar loh dalam proses penuaan kita sendiri. Kita bisa secara aktif membentuknya. Pertanyaannya kan gimana caranya? Menurut riset, kuncinya ada di pengembangan beberapa sifat kepribadian kita. Para ilmuwan udah mengelompokkan kepribadian jadi 5 sifat utama ini. Dan yang paling penting buat kita tahu, sifat-sifat ini tuh nggak permanen, nggak kaku. Kita bisa banget melatih dan mengembangkannya sepanjang hidup kita. Jadi intinya apa buat kita? Semua nasihat tadi itu bisa kita ringkas jadi 4 pilar yang simple banget. Pertama, tetap penasaran. Kedua, tetap jadi orang yang rajin dan teliti. Ketiga, jaga hubungan baik dengan orang lain. Dan keempat, ya tetap aktif bergerak. Tapi dari keempat pilar tadi ada satu yang paling penting, sifat conscientiousness atau kesadaran, gampangnya jadi orang yang rajin, teliti, dan bisa diandalkan, itu ternyata jadi prediktor nomor 1 untuk umur panjang, kesuksesan, dan kebahagiaan. Coba deh kita lihat contohnya. Colonel Sanders, yang mendirikan franchise ayam gorengnya yang terkenal itu di usia 60-an. Dia ini contoh nyata dari semangat dan ketekunan. Ini ngingetin kita, kontribusi itu nggak ada batas usianya. Oke, jadi setelah kita tahu semua ini, gimana seharusnya kita memandang penuaan? Ini bukan lagi tentang akhir sebuah cerita, tapi soal melihatnya dengan visi yang sama sekali baru. Jawabannya bukan soal ngejar-ngejar masa muda lagi, tapi ini soal membingkai ulang dekade-dekade terakhir hidup kita. Bukan sebagai sebuah akhir, tapi sebagai babak baru yang justru sangat berharga. Penulisnya sendiri menggambarkannya dengan indah ya. Usia tua itu kayak periode di mana kita justru mekar, sebuah kebangkitan di mana kita nggak lagi ngejar masa lalu, tapi justru merangkul semua hadiah yang hanya bisa diberikan oleh waktu. Jadi, poin krusialnya adalah, ini bukan cuma soal diri kita sendiri. Dengan mengubah cara pandang ini, kita bisa membuka potensi yang luar biasa besar dari populasi lansia kita. Sebuah sumber daya yang selama ini mungkin kita sia-siakan. Nah, ini ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir yang penting banget. Coba bayangkan, gimana jadinya masyarakat kita dan juga hidup Anda kalau kita mulai melihat dekade-dekade terakhir kehidupan ini bukan sebagai akhir cerita, tapi justru sebagai puncaknya.